Halo, perkenalkan saya Steve Victoria Yahya. Hari ini saya akan membahas mengenai penelitian yang sudah saya lakukan. Penelitian saya berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Manufaktur, Sektor Barang Konsumsi tahun 2017 hingga 2020. Mengapa saya memilih topik penelitian ini? Yang pertama, karena saya amati banyak sekali fluktuasi harga saham pada kurun waktu 2017 hingga 2020. Fluktuasi dapat dilihat pada rincian yang sudah saya paparkan di layar, dan juga grafik ISG di bawah ini. Lalu mengapa sektor manufaktur atau sektor barang konsumsi yang menjadi objek penelitian? Karena sektor tersebut merupakan salah satu tonggak pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan fluktuasi harga saham juga sering terjadi pada sektor tersebut. Nah, alasan utama mengapa saya memilih topik ini adalah karena banyak sekali kontradiksi penelitian terdahulu mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham. Dari latar belakang tersebut, maka didapatkanlah rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, secara parsial, apakah return on asset, return on equity, net profit margin, current ratio, debt to equity ratio, dan earning per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham sektor barang konsumsi? Yang kedua, secara simultan, apakah return on asset, return on equity, net profit margin, current ratio, debt to equity ratio, dan earning per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham sektor barang konsumsi? Jika rumusan masalah sudah terjawab, maka tujuan penelitian dapat tercapai, yaitu mengetahui hubungan antara return on asset, return on equity, net profit margin, current ratio, debt to equity ratio, earning per share, dan harga saham sektor barang konsumsi secara parsial. Dan yang kedua, mengetahui hubungan antara return on asset, return on equity, net profit margin, current ratio, debt to equity ratio, earning per share, dan harga saham sektor barang konsumsi secara simultan. Pada penelitian ini tentunya ada batasan penelitian. Yang pertama, metode yang saya gunakan adalah metode regresi atau penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Variabel yang digunakan adalah variabel harga saham sebagai variabel dependen atau variabel yang diprediksi. Untuk variabel independennya adalah return on asset, return on equity, net profit margin, current ratio, debt to equity ratio, dan earning per share. Variabel-variabel ini dipilih berdasarkan isu kontradiksi pada penelitian terdahulu. Untuk populasi dan sampelnya, populasi menggunakan data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar pada sektor manufaktur khusus sektor barang konsumsi. Dan sampelnya adalah sebagian data populasi yang sudah diseleksi berdasarkan kelengkapan data. Untuk periode penelitiannya yang diobservasi adalah 2017 hingga 2020. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2. Nah, ini merupakan kontradiksi yang sudah saya beritahu di awal. Contohnya, misalnya variabel ROA. Pada 4 jurnal dikatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap harga saham, tapi 2 jurnal lainnya menyatakan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Begitu pula dengan variabel-variabel lainnya. Maka, saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penelitian ini. Ya, jadi penelitian ini dilakukan dengan sebagai berikut. Pertama, pasien memilih data yang ingin diobservasi, yaitu perusahaan manufaktur, sektor barang konsumsi yang terdaftar BI. Data akan diambil secara pervasive sampling, yaitu dari laporan tahunan masing-masing perusahaan pada tahun 2017 hingga 2020. Setelah itu kita dapat membuat hipotesa secara parsial dan secara simultan apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya, dapat dilakukan metode analisis dan diambil kesimpulannya. Untuk metode yang digunakan ada 3, yaitu uji statistik deduktif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Untuk uji statistik deduktif berguna untuk mendeskripsikan data. Uji asumsi klasik sebagai syarat memulai proses regresi, yaitu ada 4, uji multikolonialitas, uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Untuk uji hipotesis berguna untuk membuktikan apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Yaitu ada 3 uji koefisien determinasi, uji signasi parsial, dan uji signasi simultan. Hipotesis yang akan dibuktikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara parsial, return on asset, return on equity, net profit margin, current ratio, debt to equity ratio, dan earning per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham sektor barang konsumsi. Hipotesis yang kedua, secara simultan, return on asset, return on equity, net profit margin,
current ratio, debt to equity ratio, dan earning per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham sektor barang konsumsi. Oke, sekarang kita masuk ke pengumpulan data. Pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling, dan dari 75 perusahaan yang tercatat di BI sebagai perusahaan manufaktur atau sektor barang konsumsi, ternyata ada 40 perusahaan yang memiliki data lengkap, yaitu memiliki laporan tahunan dari tahun 2017 hingga 2020. Berikut merupakan 40 perusahaan yang digunakan datanya sebagai sampel penelitian. Ini merupakan contoh lampiran data. Sekarang kita masuk ke hasil pembahasan. Sebelum memulai uji, data sudah melalui proses data cleaning, yaitu menghilangkan data yang tidak diperlukan dan mengecek keberadaan data kosong, kesalahan penulisan, tipe data, dan keberadaan outliers. Data outliers itu sudah dihilangkan sehingga jumlah data observasi berkurang dari 160 jadi 112. Hasil dari uji statistik deskriptif ini akan menampilkan jumlah data, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, nilai kuartil 1, nilai median, nilai kuartil 3, dan nilai maksimum dari masing-masing variabel. Oke, selanjutnya kita mencoba melakukan uji asumsi klasik sebagai syarat memulai regresi. Dari keempat uji yang dijalankan, ternyata ada satu uji yang tidak berhasil memenuhi asumsi. Karena ada dua variabel dependent, yaitu ROA dan ROE, yang berkorelasi sehingga menyebabkan nilai fifth lebih dari 10. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi data supaya uji asumsi klasik terpenuhi dan proses regresi dapat dilakukan. Jadi, proses transformasi menggunakan teknik centered data dengan cara mengurangkan data aktual dengan rata-rata data. Perhitungannya dapat sebagai berikut. ROA dikurangi dengan rata-rata ROA menjadi centered ROA. ROA dikurangi dengan ROE dikurangi dengan rata-rata ROE menjadi centered ROA. Setelah itu, centered ROA dan centered ROE dikalikan supaya dapat membentuk variabel baru yang dinamai dengan centered ROA dikali centered ROE. Centered ROA dan ROE akan menjadi variabel yang digunakan untuk analisis setelah ini. Nah, setelah transformasi data, kita perlu lagi mengecek apakah uji asumsi klasik sudah terpenuhi. Ternyata setelah proses transformasi data, uji asumsi klasik sudah terpenuhi. Maka, mari kita cek satu persatu uji asumsinya. Untuk uji multikolonialitas, semua variabel sudah memiliki fifth kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,01. Maka asumsi uji multikolonialitas sudah terpenuhi. Untuk uji yang kedua, grafik histogram residual berbentuk skew to the right dan tidak berbentuk bell curve. Maka data kita berdistribusi normal. Maka uji normalitas asumsinya sudah terpenuhi. Lalu yang ketiga, bisa dilihat pada grafik scatter plot, tidak membentuk pola tertentu titik-titiknya. Dan hasil dari Goldfan Quantest didapatkan bahwa p-value sama dengan 0,999973, yaitu lebih dari 0,05. Maka syarat dari asumsi heterogeneous sudah terpenuhi dan data bersifat homoskedastis. Uji yang keempat, autokorelasi, didapatkan bahwa hasil dari Durbin-Watson test adalah nilai Durbin-Watson yaitu 1,393 dan hasil dari Ljung-Box test adalah p-value yaitu 0,04716. Nilai Durbin-Watson sudah berada pada interval 1,1 dan 2,9 dan nilai p-value sudah kurang dari 0,05. Maka data tidak memiliki autokorelasi dan asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi. Nah, setelah semua asumsi klasik sudah terpenuhi, maka kita bisa mulai uji hipotesis menggunakan regresi. Uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square adalah sebesar 0,376. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel harga saham dipengaruhi oleh variabel ROA, ROE, NPM, CR, DER, dan EPS sebesar 37,6%. Maka sebesar 62,4%
ditentukan oleh variabel lain yang tidak dianalisa dalam penelitian ini. Lalu untuk uji yang kedua, OLS, Regression Result, pada program Python menghasilkan nilai tes statistik dan p-value. Hasil tes statistik akan dibandingkan dengan t-tabel, yaitu 1,6539 dengan signifikasi 0,05 dan degree of freedom 110, yaitu jumlah data dikurangi 2. Untuk tes stat, hasilnya dapat dilihat pada tabel. Bisa dilihat bahwa ada 4 variabel yang menolak H0 dan 2 variabel yang menerima H0. Maka secara parsial, variabel ROA, ROE, NPM, dan EPS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Namun, variabel CR dan DER tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya, uji yang ketiga dengan OLS Regression Result melalui program Python didapatkan nilai F-statistik yaitu 14,36. Hasil F-stat dibandingkan dengan F-tabel yaitu 2,3 dengan signifikasi 0,05, DF numerator adalah 5 dan DF denominator adalah 106. Maka nilai F-stat lebih besar dari F-tabel, sehingga ada bukti yang cukup untuk menolak H0 dan menyimpulkan bahwa variabel ROA, ROE, NPM, CR, DER, dan EPS secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent. Kemudian, persamaan regresi yang didapat adalah sebagai berikut. Harga saham sama dengan minus 112,3 ditambah 0,03 dikali centered variable, yaitu ROA dikurang rata-rata ROA dikali ROE dikurang rata-rata ROE, kemudian ditambah dengan 52,79 MPM, ditambah 0,1 CR, ditambah 8,02 DER, dan ditambah 7,38 EPS. Oke, selanjutnya, penelitian ini dibuat dengan tujuan mengetahui hubungan antara return on asset, return on equity, net profit margin, current ratio, debt to equity ratio, dan earnings per share sektor barang konsumsi secara parsial dan simultan. Jumlah sampel yang diobservasi adalah data dari 40 perusahaan manufaktur pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di BI dengan periode penelitian 4 tahun, yaitu tahun 2017 hingga 2020. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dengan metode regresi linear berganda melalui software Jupyter Notebook atau Python, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Secara parsial, return on asset, return on equity, net profit margin, dan earning per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham sektor barang konsumsi. Namun, secara parsial, current ratio dan debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham sektor barang konsumsi. Dan kesimpulan yang kedua, secara simultan, return on asset, return on equity, net profit margin, current ratio, debt to equity ratio, dan earning per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham sektor barang konsumsi. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.